Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya Fatah ya Alim, iftah lana fudhul arif. Anak-anak dimanapun Anda berada, semoga pada kesempatan kali ini anak-anak senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi ini tentunya kita tidak bisa bertatap muka langsung dalam pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, akan tetapi kita hanya bisa bertemu secara daring. Tetapi itu semua tidak menjadi masalah, tidak menjadi kendala bagi kita. Yang jelas kita semua bisa berkenalan satu sama lain, saling mengenal satu sama lain. Insya Allah pada saatnya nanti kita akan bisa berkumpul, bisa bertatap muka dalam pembelajaran tatap muka langsung di sekolah yang kita cintai ini. Anak-anak yang soleh dan solehah, Idul Adha yaitu kurban, menyembelih hewan kurban. Kaitan dengan menyembelih hewan kurban di bulan Idul Adha berbeda dengan di bulan lainnya. Dengan niat di bulan Idul Adha tentunya berkurban karena Allah, dan tentunya juga hewan-hewan yang dikurbankan adalah hewan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Anak-anak, kita tahu bahwasanya Idul Adha kita kenal dengan kisahnya, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Betapa pengorbanan yang sungguh sangat luar biasa. Seorang ayah harus mengikhlaskan anaknya yang padahal sebelumnya beliau sangat merindukan dan mengharapkan anak. Akan tetapi ketika anak sudah terlahir dan belum begitu dewasa, sudah diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Apakah Ibrahim pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam menolak? Tidak. Justru Nabi Ibrahim alaihissalam ikhlas dan ridho karena keyakinannya terhadap Allah. Dan begitu juga sebaliknya, Ismail kecil pada saat itu ikhlas ridho atas perintah Allah. Kalau memang itu kata Ismail alaihissalam, itu atas perintah Allah, maka laksanakanlah ayahku. Dengan demikian, ini merupakan salah satu contoh keikhlasan, keridhoan karena keyakinan terhadap Allah. Maka dengan demikian, apa yang terjadi ketika Ismail hendak disembelih oleh ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan Ismail yang disembelih, tapi seekor domba. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian anak-anak sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus taat terhadap orang tua, harus taat terhadap bapak ibu guru. Karena apa? Orang tua yang membimbing kita, mengajari kita sewaktu kecil sampai kalian sudah besar seperti ini, kita harus ikhlas, harus ridho terhadap apa yang diperintah oleh orang tua. Jangan menolak. Dan di samping itu juga anak-anak, kaitan keikhlasan, keridhoan kita kepada Allah dalam beribadah, kalau mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, janganlah karena ingin dipuji oleh orang lain. Ketika kita beribadah, ketika kita berkurban, ketika kita bersedekah, jangan sekali-kali ingin dipuji oleh orang lain. Karena kalau kita ingin dipuji oleh orang lain, tentunya kita tidak akan mendapatkan pahala atau balasan dari Allah. Kalau karena keridhaan Allah, insya Allah Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Dan di samping itu juga
kaitan berkurban itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah aku berikan nikmat yang banyak kepada. Dengan demikian kita sebagai orang yang beriman tentunya kita harus bersyukur, belajar bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan demikian kita akan semakin bertambah keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana caranya, cara bersyukurnya? Fasholli lirabbika wanhar, yaitu mendirikan atau melaksanakan sholat karena Allah dan berkurban dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beribadah itu bukan karena dipaksa, karena disuruh, tapi karena keyakinan kita terhadap Allah. Melaksanakan sholat 5 waktu karena keyakinan, karena mencari ridho Allah, bukan karena perintah orang tua atau juga perintah guru. Nah, maka dari itu kita harus belajar dan belajar supaya keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah semakin kuat. Nah, kaitan hewan yang disembelih dan atau yang kita kurbankan, wujudnya memang hewannya yang disembelih, dagingnya yang dimakan, dan dagingnya yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi intinya, syariatnya yaitu atau hakikatnya karena Allah Subhanahu wa taala, atau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita membagi-bagikan daging tersebut kepada orang sekitar kita, itulah wujud rasa sosial kita, wujud kemanusiaan kita terhadap sesama manusia. Maka dengan demikian adanya hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia harus kita utamakan karena kita ini adalah makhluk sosial. Tapi ingat, ketika kita berbuat baik tentunya ada saja orang yang tidak menyukai kita. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu akan terputus apanya? Terputus dari hubungan silaturahmi, terputus dari amal ibadahnya. Karena kalau kita satu sama lain tidak berhubungan, satu sama lain tidak ada kegiatan kehidupan sosialnya tidak baik, maka tentunya kita tidak bisa beribadah dengan baik juga. Maka itulah akan terputus. Kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu kita belajar ikhlas dan belajar berkorban untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini Bapak ingatkan kembali, laksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau mengurangi bepergian. Tetap semangat, jaga kesehatan, utamakan kesehatan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.